Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 di sini akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami yang bermaterikan kompensasi strategi. Di sini kami memilih di bidang kuliner dan telah mewawancarai dua narasumber dari UMKM tersebut. Yang pertama yaitu adalah Sehah yang berlokasikan di Jalan Bojongloa nomor 183 RT 2 RW 5 Kecamatan Astanyar, Kelurahan Panjunan, Bandung, dengan Saudara Rizky Rizaldi selaku owner. Dan yang kedua ada Cafe Black Bambu yang berlokasi di Sekejolang, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Bandung Regensi dengan Kang Agung selaku owner. Dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai deskripsi pekerjaan yang ada di kafe tersebut, serta penentuan kompensasi, dan yang terakhir juga kami melakukan perbandingan antara teori dan juga praktik yang kami temukan di lapangan. Baiklah, pertama-tama izin memperkenalkan. Yang pertama yaitu ada saudari. Saya Najwa Sintiana Fitri dengan NPM 23039. Saya Pujahana Nugraini dengan NPM 23035. Saya Dina Masria dengan NPM 23033. Saya Setiadi Rizkia dengan NPM 23150. Selanjutnya analisis dari hasil wawancara kami dengan owner Cemilan Sehah Saudara Rizky Rizaldi. Di sini kami melontarkan beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum menjadi 3. Yang pertama yaitu, bisakah Anda jelaskan secara singkat mengenai deskripsi pekerjaan dari salah satu posisi maupun jabatan yang tersedia di perusahaan atau organisasi UMKM Anda? Yang jawaban dari Saudara Rizky Rizaldi yang salah satunya itu ada tim produksi. Tim produksi ini bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan basleng, keripik kaca, mulai dari pengolahan bahan setengah jadi menjadi produk jadi hingga siap dipasarkan. Tugas utamanya yakni meliputi penggorengan bahan baku, pemberian bumbu, pengemasan, dan memastikan produk memiliki kualitas yang baik sesuai dengan target kuantitas yang telah ditentukan. Tim produksi juga diawasi oleh owner langsung untuk memeriksa kualitas produk seperti mulai dari rasa, tekstur, kebersihan, dan memastikan tidak adanya cacat seperti gosong ataupun kemasan yang bocor. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Anda menentukan besaran kompensasi yang telah diterima oleh karyawan? Take home pay berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah tersedia. Berdasarkan jawaban dari Saudara Rizky Rizaldi yaitu kompensasi dihitung berdasarkan hasil produksi harian yang dimana jika diakumulasikan dalam 1 bulan berkisar sekitar 2,5 hingga 3 juta sehingga upah itu bisa berubah sesuai permintaan pasar. Tidak ada perbedaan upah antara pekerja satu dengan yang lain karena semua dianggap memiliki kontribusi yang setara. Selain itu juga ada cuti dilakukan saat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan juga Tahun Baru dengan sistem kerja 5 hari dalam seminggu yang hal ini memungkinkan karyawan memilih hari liburnya secara fleksibel. Kemudian bonus diberikan saat omset meningkat atau pada hari besar. Namun tidak ada insentif untuk individu yang dimana hal ini menghindari adanya kecemburuan di antara pekerja dan tidak adanya bonus selain di hari-hari besar. Kemudian juga tidak ada lembur kecuali pada kondisi tertentu seperti event spesial yang juga diimbangi dengan kompensasi tambahan. Namun untuk bonus-bonus harian itu tidak dilakukan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mengimplementasikan dan lalu apakah implementasi tersebut dirasa sudah cukup sukses dalam pengelolaan kompensasi di perusahaan atau organisasi di UMKM Anda? Berdasarkan jawaban dari owner tersebut, implementasi dilakukan pemberian upah harian berbasis hasil produksi, yang dimana pengaturan cuti itu lebih fleksibel dan pemberian bonus itu dilakukan secara merata. Kebijakan ini dipandang berhasil karena demi menjaga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi karyawan gitu, dan menciptakan juga lingkungan yang sehat dan meminimalkan keluhan dari karyawan.
Kemudian evaluasi pun dilakukan secara rutin sebulan sekali untuk memastikan kelancaran produksi dan menindaklanjuti masukan-masukan saran seperti dari reseller maupun juga konsumen dan juga karyawan itu sendiri. Namun, owner menghadapi tantangan dalam menjaga motivasi karyawan saat permintaan sedang menurun dan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan untuk mengatasi hal ini. Kemudian analisis wawancara kami dengan Kang Agung selaku owner dari Cafe Black Bamboo yang telah kami rangkum menjadi 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, bisakah Anda jelaskan secara singkat mengenai deskripsi pekerjaan dari salah satu posisi atau jabatan yang tersedia di perusahaan atau organisasi UMKM Anda? Jawaban dari Kang Agung sendiri yaitu salah satu tanggung jawab utama di kafe ini adalah peran seorang barista. Barista ini memiliki tugas khusus yang meliputi pertama itu pembuatan kopi. Nah, pembuatan kopi ini si barista ini bertanggung jawab untuk meracik dan menyajikan kopi sesuai standar yang telah diterapkan. Dan yang kedua ada pengecekan stok barang. Nah, barista di sini melakukan pengecekan stok barang masuk dan keluar secara rutin. Proses ini dilakukan setiap hari, setiap minggu dan juga setiap bulan, dengan fokus pada pembuatan laporan harian yang dilakukan oleh akunting yang bertugas mencatat stok dari waktu buka hingga tutup operasional. Dan yang ketiga ada kalibrasi rasa atau pengecekan rasa. Barista ini bertugas melakukan kalibrasi untuk menjaga konsistensi rasa kopi setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas rasa kopi tetap terjaga guna mempertahankan standar kafe yang tersedia. Dan lanjut ke adapun tugas lain seperti mencuci piring, mengantarkan makanan, dan melayani pelanggan, dan itu juga merupakan tanggung jawab dari seorang waiter. Sementara itu ada juga tugas lain seperti aspek pembukuan dan juga keuangan yang dilakukan oleh tim akunting yang khusus menangani hal tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menentukan besaran kompensasi yang diterima oleh karyawan atau bisa disebut dengan take home pay berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah tersedia? Yang pertama itu ada penentuan gaji. Nah, di kafe ini penetapan gaji tidak sepenuhnya mengacu pada upah minimum regional atau UMR, melainkan berdasarkan perkembangan kinerja dan juga trafik operasional kafe. Jika trafik pengunjung meningkat secara signifikan, maka gaji akan disesuaikan dengan UMR yang berlaku di kota ini. Namun, untuk saat ini besaran gaji masih menyesuaikan dengan kondisi kafe. Kami juga memprioritaskan penerimaan karyawan yang berdomisili di sekitar lokasi kafe. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya transportasi si karyawan ini. Selanjutnya, yang kedua ada range gaji. Nah, di sini besaran gaji karyawan itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan juga tanggung jawab masing-masing. Nah, yang pertama ada tanggung jawab si barista. Barista ini digaji dimulai dari 1,8 atau lebih sesuai dengan tingkat keahlian dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada gaji waiters yang digaji untuk yang lebih rendah lagi dari barista karena memiliki job desk yang relatif lebih ringan dari si barista ini. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bonus. Nah, owner ini memberikan bonus kepada karyawan pada momen tertentu seperti Idul Fitri atau saat kafe sedang ramainya dan juga tergantung dengan kepadatan pengunjung yang tinggi. Yang keempat ada lembur. Nah, lembur ini dihitung berdasarkan jam kerjanya, berapa lamanya, dan juga besaran upah lembur itu hanya 5.000 hingga 10.000 per jam tergantung kondisi kafe terutama pada saat ramai. Yang terakhir yaitu izin tidak hadir. Nah, di kafe ini menghargai karyawan yang memang memerlukan izin tidak hadir karena hal yang penting sebagai cara si owner ini menghargai dan memanusiakan karyawannya dan juga sebagai langkah antisipasi agar operasional tetap berjalan. Nah, sebagai antisipasi itu adalah si kafe ini memprioritaskan karyawan dari warga sekitar agar lebih mudah melakukan pengaturan penggantian saat dibutuhkan. Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, adil, dan selaras dengan perkembangan operasional kafe. Lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu C. Bagaimana Anda mengimplementasikannya? Lalu apakah implementasi tersebut dirasa sudah cukup sukses dalam pengelolaan kompensasi di perusahaan atau organisasi UMKM Anda? Jadi kebijakan kompensasi di KP ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan kondisi operasional. Barista juga mendapat gaji yang lebih tinggi karena tugas yang lebih kompleks seperti meracik kopi dan kalibrasi rasa. Sedangkan waiters dengan tugas yang lebih ringan menerima gaji yang lebih rendah.
Bonus juga diberikan pada momen tertentu dan lembur dihitung berdasarkan jam tambahan. Karyawan ini diprioritaskan dari warga sekitar untuk mengurangi biaya transportasi dan mempermudah operasional meskipun kebijakan ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Implementasinya ini belum sepenuhnya berhasil karena masih dalam tahap penyesuaian, terutama dalam pengelolaan operasional dan kesejahteraan karyawan. Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas manajemen dan daya tarik KP. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai analisis perbandingan strategi kompensasi bisnis SEHA dan kopi Black Bamboo berdasarkan materi kompensasi. Nah, yang pertama, komponen total reward. Nah, SEHA memberikan reward berupa upah harian berbasis hasil produksi yang diakumulasikan bulanan sekitar 2,5 sampai 3 juta rupiah, cuti fleksibel, dan bonus kolektif saat omset meningkat atau pada hari besar, namun belum tersedia asuransi atau tunjangan lainnya. Kopi Black Bamboo memberikan reward melalui gaji barista yang dimulai dari 1.800.000, bonus pada momen tertentu, dan upah lembur. Selain itu, karyawan diprioritaskan dari wilayah sekitar untuk mengurangi beban biaya transportasi. Kemudian yang kedua ini, filosofi dan pendekatan kompensasi. Nah, SEHA menggunakan pendekatan pay for performance, di mana kompensasi karyawan didasarkan pada hasil produksi kolektif. Kemudian Kopi Black Bamboo juga mengadopsi filosofi pay for performance dengan menyesuaikan gaji berdasarkan tingkat kunjungan KP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu sistem gaji dasar. SEHA, gaji harian berbasis hasil produksi tanpa perbedaan antar pekerja. Sedangkan Kopi Black Bamboo, gaji berdasarkan kompleksitas pekerjaan, barista mendapatkan gaji lebih tinggi daripada waiters. Selanjutnya, keempat, prinsip keadilan. SEHA mengutamakan kesetaraan distributive justice, tetapi beresiko menurunkan motivasi individu. Sedangkan Kopi Black Bamboo mengadopsi internal equity dengan perbedaan gaji sesuai bertanggung jawab dan bonus berbagai traffic cafe. Selanjutnya, yang kelima, kebijakan pengupahan. Kedua kafe belum sepenuhnya menerapkan UMKM terhadap memberikan kompensasi yang fleksibel dan kompetitif. Ya, selanjutnya yang keenam, struktur gaji. SEHA struktur gaji sederhana tanpa tingkat fokus pada kesetaraan. Sedangkan Kopi Black Bamboo menggunakan pay grade dengan rentang gaji yang mencerminkan tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, penentuan dan peningkatan gaji. SEHA gaji ditingkatkan berdasarkan permintaan pasar dan hasil kolektif tanpa insentif individu. Sedangkan Kopi Black Bamboo penyesuaian gaji berdasarkan trafik pelanggan dengan tambahan untuk lembur. Jadi kesimpulan perbandingan, SEHA mengutamakan kesetaraan dan produktivitas tim dengan sistem kompensasi berbasis hasil produk. Namun kurang memberi motivasi individu. Sistemnya sederhana dan cocok untuk usaha kecil ke menengah. Kopi Black Bamboo memiliki struktur gaji yang lebih kompleks dengan pembagian berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan kompensasi lembur. Meskipun belum sepenuhnya sesuai UMR, kedua bisnis masih dalam tahap penyesuaian dan meningkatkan daya saing serta motivasi kerja karyawan dengan menambahkan indirect kompensasi seperti tunjangan atau pelatihan keterampilan. Sekian pemaparan analisis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.